Selamat pagi Oma Opa. Selamat bertemu dengan suaranya saja. Kapan-kapan kita nanti bisa ketemu lagi di kebaktian lansia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Oma Opa sekalian, selamat pagi. Senang bisa berjumpa kembali. Apa kabar? Oma Opa, apakah tahu hari ini tanggal 26 November 2020 adalah hari yang penting, khususnya bagi orang-orang di Amerika. Mereka menyebut hari ini, hari Kamis keempat di bulan November, adalah Thanksgiving Day, hari pengucapan syukur. Oma Opa, kita pun harus bersyukur. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Coba diam sejenak, pikirkan apa yang kita syukuri. Kita syukuri bahwa kita masih cukup sehat. Lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Kita syukuri bahwa kita masih ada bersama-sama dengan keluarga. Kita syukuri bahwa setiap hari masih ada makanan, minuman, pakaian, tempat kita berteduh, ranjang tempat kita membaringkan tubuh dan tidur. Kita bersyukur. Jadi hari pengucapan syukur bukan cuma milik orang-orang Amerika dan bukan cuma satu hari dalam setahun, tetapi kita harus bersyukur setiap hari. Ketika kita bisa bangun dari tidur, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita awali persekutuan kita dengan nyanyi bersyukur kepada Tuhan.
Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur bahwa kami boleh dibangunkan pagi hari ini dari istirahat kami. Kami bersyukur karena Tuhan memelihara kami. Dan kami bersyukur karena kami bisa berjumpa walaupun tidak secara fisik tetapi secara online. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan menyampaikan firman Tuhan dengan tepat, dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, bacaan kita hari ini diambil dari surat Yohanes yang ketiga. Surat dari Rasul Yohanes yang ketiga. 3 Yohanes. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat 4. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tema hari ini adalah gaya hidup sehat. Perhatikan di sini di ayat 2, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu atau sama seperti rohmu baik-baik saja. Nah, oma opa sekalian, saya akan membagi khotbah saya dalam 2 bagian. Yang pertama, sehat secara jasmani. Yang kedua, sehat secara rohani. Bagian yang pertama, orang dikatakan sehat. Apa ukurannya? Apa kriterianya? Menurut saya, kalau diambil sederhananya, orang sehat berarti bisa makan, bisa minum, bisa bernafas tanpa bantuan alat, bisa istirahat, bisa tidur, bisa bergerak, dan lebih lagi kalau bisa berolahraga. Jadi ada 5. Nah, mari kita pikirkan atau kita periksa apakah kita sehat secara jasmani. Yang pertama, bisa nafas. Apakah kita bisa nafas dengan bebas tanpa perlu alat bantu? Mereka yang sakit di rumah sakit
kadang-kadang perlu oksigen. Oksigen membantu pernafasan. Nah, kalau kita bisa bernafas dengan sehat, bebas, walaupun sekarang kemana-mana, kalau pergi keluar, kita pakai masker, agak sesak, tapi kita tetap sehat. Yang pertama, apakah kita bisa menghirup nafas udara dengan baik? Yang kedua, makan. Apakah kita bisa makan dan minum tanpa harus dibantu? Nah, kita tahu semakin kita berusia bertambah, kita harus membatasi asupan makanan yang kurang baik, yang tadinya banyak lemak, atau yang terlalu manis, atau terlalu asin. Tentu kita harus kurangi. Tapi paling tidak kita masih punya nafsu makan. Kita masih bisa makan. Saya sendiri, usia saya sudah 60, tidak sepenuhnya sehat. Saya punya gangguan lambung. Tapi saya masih bisa makan. Saya masih bisa makan, masih ada nafsu makan, dan cukup baik. Yang ketiga, bisa istirahat. Bisa tidur. Nah, oma opa sekalian, mari kita lihat. Apakah kita termasuk orang yang bisa tidur? Tentu ketika kita makin tua, jam tidur kita pun berkurang. Berbeda dengan anak bayi atau mereka yang masih remaja. Saya biasa tidur tidak terlalu malam, jam 9 atau setengah 10, dan saya bisa bangun jam 2 atau setengah 3 setelah 5 jam tidur. Tapi bersyukur bisa tidur dengan lelap. Puji Tuhan. Ya. Yang keempat, bisa bergerak. Apakah kita bisa bergerak? Oma opa sekalian, kita masih bisa turun dari ranjang, kita bisa ke toilet. Kalau malam hari terbangun, biasanya seperti itu. Atau pagi-pagi kita bangun dan kita bisa turun dan kita bisa berjalan. Lebih lagi, yang kelima, kalau kita bisa berolahraga. Ya, kita masih, tentu bukan olahraga berat, bukan main tenis yang berat, tetapi kita olahraga yang ringan, jalan. Yang penting tubuh kita bergerak. Saya sendiri suka berjalan sore hari bersama istri selama 20-25 menit, kira-kira 1,6 km, dan pagi hari saya naik sepeda. Nah, ini 5 ukuran atau kriteria sehat secara jasmani. Menurut saya bukan seorang dokter. Masih bisa bernafas, bisa makan, minum, walaupun tentu dibatasi. Yang ketiga, bisa istirahat. Yang keempat, bisa bergerak. Yang kelima, bisa olahraga. Nah, Yohanes berkata kepada Gaius, dari penatua Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Ya, Yohanes mengatakan, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Terus Yohanes melanjutkan, sama seperti jiwamu atau rohmu baik-baik saja. Nah, apa ukurannya kalau kesehatan rohani? Yang pertama, kita bisa nafas secara rohani. Apa artinya bisa nafas secara rohani? Ada yang tahu, oma opa, apa yang disebut nafas orang Kristen? Ada?
Nah, saya dengar ada yang menjawab, doa. Doa. Martin Luther mengatakan, seperti kita tidak bisa hidup tanpa udara, kita pun tidak bisa hidup tanpa berdoa. Nah, oleh sebab itu mari kita periksa diri kita. Apakah kita orang yang suka berdoa? Berdoa bukan hanya untuk meminta. Berdoa bercakap-cakap dengan Tuhan. Berdoa bersyukur kepada Tuhan. Berdoa menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Dan tentu kita juga mohon perlindungan dari Tuhan. Mohon penjagaan dari Tuhan. Mohon supaya Tuhan memberi kita hikmat dalam menjalani hidup ini. Jadi ini yang pertama. Mari kita periksa diri kita. Apakah kita termasuk orang yang suka berdoa? Kita tidak asing di hadapan tahta kasih karunia Allah. Kita datang ke dalam kasih karunia Allah. Tahtanya tidak asing bagi kita. Kita berdoa. Saya masih suka berdoa dengan berlutut. Tapi mungkin oma opa ada yang tidak bisa berlutut lagi. Tidak apa-apa. Sambil duduk. Ya, kalau lemah sekali sambil berbaring pun Tuhan akan dengar. Bapa di sorga, gembala yang baik itu mendengar doa kita. Apakah kita suka berdoa? Yang kedua, apakah kita bisa makan makanan rohani? Tadi makanan jasmani yang harus seimbang. Katanya 4 sehat, 5 sempurna. Ya, jadi ada karbohidratnya, ada proteinnya, ya ada buah-buahan, ada sayuran, dan lebih lengkap lagi kalau ada susu. Tetapi mungkin di zaman yang sulit ini, katanya bukan 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat, 3 lumayan katanya. Ya, ada karbo, ada sayur, dan ada protein. Mungkin dari telur atau daging, ikan, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan makanan rohani? Makanan rohani adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, manusia tidak hidup hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, oma, opa, apakah kita biasa membaca firman Tuhan? Tadi saya katakan bangun pagi-pagi dan saya membaca firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan dari berbagai bagian Alkitab. Dengan bantuan Our Daily Bread sebagai petunjuknya, lalu ayatnya apa. Tapi saya juga baca dari Perjanjian Lama, dalam bacaan setahun saya juga baca dari Perjanjian Baru. Dan jangan lupa, pendeta juga sudah menyediakan bahan untuk kita renungkan. Jadikan itu sebagai kebiasaan. Saya punya moto, no Bible, no breakfast. Kalau tidak baca Alkitab, tidak makan pagi. Jadi saya baca Alkitab dulu, baru makan pagi. Nah, saya bacanya pagi-pagi. Jam 2.30, jam 3. Saya baca, saya renungkan, saya catat, dan saya hafalkan. Alkitab berkata, dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu supaya aku tidak berbuat dosa. Karena seringkali kita diserang. Iblis tidak senang. Serang pikiran kita. Serang perasaan kita. Kita menjadi mudah tersinggung. Pikiran kita memikirkan hal-hal yang negatif. Nah, saatnya itu kita lawan dengan firman Tuhan. Lawan dengan janji-janji Tuhan. Kalau kita tidak hafal,
Kalau tidak kita tidak biasa, bagaimana kita bisa melawannya? Bukankah di dalam perlengkapan senjata Allah dalam Efesus pasal 6, firman Tuhan adalah pedang roh. Dari semua perlengkapan itu, perlengkapan-perlengkapan adalah untuk bertahan, tapi ada satu yang untuk menyerang, yaitu firman Tuhan. Nah, jadi kita lawan. Seperti Tuhan Yesus menghadapi pencobaan dengan firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Nah, demikian juga dengan kita. Mari kita lawan. Kita hafalkan, misalnya Mazmur 23. Ya, kalau tidak hafal, ditulis dan ditaruh dekat dengan kita. Mazmur 91, Yesaya 41 ayat 10. Saya hafalkan itu. Dan saya pakai itu sebagai senjata. Ketika pikiran tidak baik, pikiran saya tidak sehat, maka saya lawan. Bahwa Allah berkata, jangan takut, aku ada bersamamu. Jangan kamu bimbang, karena aku Allahmu. Aku akan menguatkan kamu. Aku akan menolong kamu. Aku akan menopangmu dengan tanganku yang membawa kemenangan. Itu yang kedua, yaitu makan. Yang ketiga, bisa istirahat. Apa istirahat rohani? Istirahat rohani adalah ketika seperti sekarang oma opa duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita diam. Oma opa kan diam saja, duduk dekat kaki Tuhan, istirahat, diberi makan makanan rohani. Kita tidak boleh meninggalkan persekutuan. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kamu meninggalkan persekutuan. Janganlah kamu meninggalkan ibadah seperti yang dilakukan oleh orang-orang. Nah, setiap hari Kamis atau hari Minggu atau hari lain, kita jangan lupa untuk beribadah, bersekutu, duduk diam, istirahat. Yang keempat, kita bisa bergerak. Bergerak berarti apa? Berarti bisa melayani. Bagaimana mungkin saya sudah terlalu tua untuk melayani? Orang lain melayani saya tidak melayani. Oh tidak, kita masih bisa melayani. Kalau kita lihat di dalam 3 Yohanes tadi, dalam 3 Yohanes kita lihat orang-orang ini melayani. Ya, kita lihat di sini ayat 6, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Kita bisa melayani, paling sedikit kita bisa berdoa. Berdoa untuk pendeta, berdoa untuk keluarga pendeta, berdoa untuk para penatua, berdoa untuk para aktivis, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk banyak orang, berdoa untuk pemerintah, berdoa supaya pemerintah bisa mengatasi segala sesuatu yang membawa kesulitan saat ini, yaitu penyebaran COVID-19. Paling sedikit kita bisa berdoa. Saya berkata dalam diri saya, kalaupun saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi, paling sedikit saya bisa berdoa. Berdoa untuk keluarga saya, berdoa untuk anak saya, untuk cucu saya. Ini semua bagian dari keluarga, berdoa untuk orang lain juga. Baiklah kita melayani. Kalau masih memungkinkan, kita menyisihkan uang kita. Walaupun mungkin kita tidak punya penghasilan sekarang. Mungkin dapat dari anak, dari cucu. Tapi mungkin kita bisa sisihkan dan kita berikan kepada orang yang tidak seberuntung kita. Itu melayani. Seperti tadi, di dalam 3 Yohanes itu, mereka melayani orang-orang yang datang. Itu bergerak. Bagaimana dengan yang terakhir?
yaitu berolahraga. Menurut saya, ciri orang yang berolahraga secara rohani adalah bersaksi. Bersaksi, mempersaksikan kasih Tuhan. Mungkin kita bercakap-cakap dengan saudara kita, dengan anak kita, dengan cucu kita, dengan teman kita, lalu kita mempersaksikan kasih Tuhan itu benar-benar ada, benar-benar nyata, dan benar-benar kita alami. Dan Tuhan adalah juru selamat kita. Tuhan adalah yang menopang kita setiap hari. Nah, inilah gaya hidup sehat. Bisa bernafas, bisa makan, bisa istirahat, bisa bergerak, dan bisa berolahraga. Kiranya oma opa sekalian boleh memeriksa dan boleh dikuatkan. Oh ya, setelah periksa diri, saya cukup sehat. Terpujilah Tuhan. Amin. Oma, opa, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita nyanyikan kembali bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan bersyukur bahwa kami boleh tetap dipelihara oleh Tuhan. Tangan kasih pemeliharaan Tuhan tetap kami rasakan. Masih ada makanan bagi kami. Kami masih bisa bernafas. Kami masih bisa bergerak. Kami masih bisa istirahat. Dan kami bisa berolahraga. Walaupun dengan sangat terbatas. Oleh sebab itu kami bersyukur. Dan tolong kami ya Tuhan, jikalau ada di antara kami yang kurang sehat, makan kami kurang bergizi, dan kami tidak makan firman Tuhan, doa kami kurang, istirahat kami kurang, juga kami kurang bergerak. Tuhan tolong kami, supaya kami menambah porsinya dengan baik, supaya kami makin sehat. Juga kami berdoa untuk setiap anggota keluarga kami, baik yang ada dekat dengan kami maupun yang jauh dari kami. Kami berdoa Tuhan menjaga dan memelihara. Tangan kami kurang panjang untuk memelihara dan merawat mereka. Tapi tangan Tuhan tidak kurang panjang. Tuhan bisa mengirimkan penolong-penolong untuk menolong saudara kami, anak kami, cucu kami, kekasih kami. Kirimkan malaikat-malaikatmu menjagai mereka. Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk yang berulang tahun, khususnya Ibu Sofia Kerta di tanggal 20 November. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, sehingga ditambahkan 1 tahun lagi umurnya. Dan untuk tahun ke depan, 1 tahun setiap hari,
tangan Tuhan memegang, tangan Tuhan menjaga, tangan Tuhan menuntun, tangan Tuhan memeluk, tangan Tuhan memelihara. Ibu Sofia Kerta dengan pemeliharaan yang ajaib, yang luar biasa dari Tuhan. Berkati keluarganya, berkati apapun yang dikerjakannya, supaya selalu di dalam Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap orang ya Tuhan. Setiap orang yang bisa hadir maupun yang tidak bisa hadir pada hari ini. Berdoa Tuhan pelihara. Berdoa untuk Pak Mul, Ibu Novi, Michelle, Opa. Tuhan pelihara. Tuhan sembuhkan dari penyakit yang sedang menerpa mereka. Juga kami berdoa untuk keluarga yang sedang berduka cita. Keluarga dari Bapak Aling. Tuhan hiburkan dan berikan kekuatan. Kami berdoa untuk hamba Tuhan, Pak Mul, Ibu Yael, Pak Roni, Tuhan juga jaga semuanya. Kami berdoa untuk pemerintah kami, supaya pemerintah kami diberikan kemampuan dan kemauan yang terus-menerus untuk membereskan segala permasalahan, sehingga negara kami segera bebas dari penyakit pandemik ini, dan bahkan juga bebas dari segala ambisi pribadi yang tidak baik, supaya negara kami makin berkenan pada Tuhan dan Kristus dimuliakan. Kami berdoa untuk setiap kami ya Tuhan. Kami butuh perlindungan dari Tuhan. Jagai kami sampai kami bertemu kembali minggu depan di bulan yang baru, bulan Desember. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Sofia, selamat ulang tahun 20 November, sama dengan ulang tahun dari cucu saya Samantha. 20 November yang lalu, persis 1 tahun. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati semua Bapak dan Ibu. The world looks upon me as I struggle along. They say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof out above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me.